Jangan punya semangat yang palsu. Kita mesti punya semangat yang asli. Barang asli, barang palsu, beda tidak? Beda dari harganya, beda tidak? Yang ditiru barang asli atau barang palsu? Hah? Pasti barang yang mahal-mahal itu ditiru tuh, betul tidak? Coba lihat, yang ditiru siapa? Hermes, ya kan? Siapa lagi? Louis? Bilang mulutnya gini, Vuitton. Orang Prancis itu gitu, kalau bilang, bukan Vuitton gitu, bukan. Masih mulutnya Vuitton gitu. Iya kan? Louis Vuitton. Jadi yang ditiru kayak gitu-gitu itu. Coba lihat kalau barang buatan Indonesia mereknya apa? Selamat. Ditiru merek Selamat, ada nggak barang tas namanya Selamat terus semua Selamat tuh gitu? Nggak ada, ya kan? Coba merek-merek yang bagus-bagus yang asli gitu. Wah, itu jadi bahan tiruan gitu. Dan barang asli itu lebih tahan daripada barang palsu. Saya beli barang di Shenzhen, saya dibohongin tuh. Ini bagus di barang ini katanya gitu. Dipakai, cuman kira-kira berapa bulan, udah nggak jalan lagi. Kenapa? Barang palsu. Ya dong, Rolex. Waduh, kalau jalan dekat gereja jalannya udah beda tuh, masuk dari gereja udah kan Rolex itu tuh. Ya tuh biasa pakai tangan panjang, sekarang dilipat-lipat sampai di sini gitu. Supaya apa? Rolexnya kelihatan jalannya seperti orang mansui gitu. Ya kan? Kayak orang mansui jalannya. Kenapa? Kenapa Pak jalannya gitu Pak? Oh, Rolex gitu. Padahal Rolexnya Rolex apa? Palsu. Iya kan? Mereknya Rolex tapi apa? Palsu. Kalau barang Rolex palsu, harganya berapa sih? Cari di Glodok, cari di Mangga Besar atau Mangga Dua, di mana itu yang barang-barang itu kan banyak. Di mana tuh yang barang-barang palsu itu banyak loh. Nen, ya kan? Mangga Dua, mereknya bermerek gitu, tapi ini palsu. Gitu. Nah, biasa nggak tahan lama, tahu-tahu rantainya rontok, ya kan? Nah, jadi kalau orang semangatnya itu gampang rontok, itu barang apa? Palsu. Mau yang asli atau palsu? Asli atau palsu? Asli gitu. Bilang gini, aku mau jadi orang asli. Bilang gitu kira-kira bilangin. Bilang gini, semangatku semangat asli. Hari ini ada nasi goreng, kita rame datang yuk. Minggu depan kalau nggak ada nasi goreng, tapi bukan minggu depan ya kali. Ya, ingat ya. Jadi, ide? Ya bisa, nanti kalau seneng ya nanti berapa lagi kan gitu. Ini barang asli kan dicariin orang kan gitu. Saya itu udah mau maksa-maksa sampai nanti Pak kapan lagi dong Pak? Itu berarti aku asli gitu. Kalau aku palsu gak boleh cari, kapan Pak? Kalau bisa setahun sekali aja Pak. Asli, iya. Ya, jadi yang pertama apa? Semangat yang asli lahir dari apa? Kedekatan dengan Tuhan. Kalau karena yang lain, tidak awet. Percaya saya, tidak awet. Apapun yang kita kerjakan kalau bukan karena lahir dari kedekatan dengan Tuhan, tidak awet. Kita harus awet karena dekat dengan Tuhan. Setuju? Yang saya bilang amin. Yang kedua sekarang, ayat 40 dikatakan lagi. Ayo baca lagi 40, saya bacakan begini. Perhatikan ini ya, 40. Dibilang begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Itu tadi kita bahas soal semangat, ya. Sekarang perhatikan, titik kan? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ini protes bukan? Protes. Iya kan? Siapa di sini suka protes? Nggak usah ngaku. Tahu diri aja gitu, ya kan? Lihat ini. Ini protes. Yang diprotes bukan Pak Lurah. Yang diprotes bukan Pak RT. Yang diprotes bukan suami. Yang diprotes Tuhan Yesus. Coba tanya Tuhan Yesus yang palsu tadi. Kalau diprotes marah tidak Pak Gul? Sudah pernah diprotes? Sering. Tapi tidak usah ngaku siapa yang protes. Tidak perlu dicari tahu. Saya juga tidak perlu cari tahu. Ini yang diprotes Tuhan Yesus. Coba lihat.
Nah, jadi perhatikan ini ya. Yang kedua ya, kalau kita dekat dengan Tuhan cirinya ya. Yang pertama punya semangat. Yang kedua, orang kalau dekat sama Tuhan, cirinya yang kedua tuh suka bersyukur. Bisa menangkap ini? Marta kurang dekat dengan Tuhan, lebih banyak protes. Makanya kalau punya pasangan hidup yang suka protes, ajak dia suka doa. Nangkep ini? Jangan diplaster, percuma. Jangan diselotip, percuma. Dicopot plasternya. Ada orang bilang digembok aja, ya kan? Tunggu dulu. Kalau kepingin dia stop protes, bawa dia dekat dengan Tuhan. Itu aja. Kalau dekat dengan Tuhan pasti protesnya hilang nanti. Lebih banyak bersyukurnya. Bapak Ibu, kita harus mengerti ini ya. Ada orang kadang-kadang nggak bisa mengerti bahwa segala perkara itu pasti baik buat dia. Setuju? Satu kali ini ya, bapak-bapak itu punya 2 anak kan. Anak sulungnya itu paling suka protes dan nggak suka bersyukur dalam segala, pokoknya ditanggepin negatif. Anak bungsunya itu suka bersyukur, lihat apapun selalu bersuka cita, melihat yang orang lain bilang itu jelek, bagi dia itu bagus, pasti baik buat saya. Bisa menangkap ini? Nah, satu kali bapaknya kan sudah kasih nasihat, sekarang dites gitu. Sudah sejauh mana ilmunya anak-anaknya yang sulung sama yang bungsu. Yang sulung dikasih ampo. Tahu ampo? Kalau Imlek kan itu kan dikasih apa? Ampo gitu. Kecuali dibiayai si amponya ayat. Masih bersyukur dong, biar ayat. Ya. Kecuali kalau nanti kalau kita Imlek kan, saya datang ke rumahnya Pak Bul tuh, Bul, musik-musik ya, belum saya gitu. Tapi kalau datang sama saya, aduh musik-musik tak kasih ayat. Nah, yang sulung dikasih apa? Ampo sama tiket ke down south. Tiket ke down south. Begitu lihat ampo, anaknya itu nggak puas gitu loh. Ya, kasih ampun ke teman-teman. Ya kan? Teman-teman lihat aku dapat ampun dari papa. Pasti teman-teman nanti ngajak aku, ayo dong, treat dong, traktir dong, angko aku habis. Ngasih angko ke depan orang. Nah, ngomel kan? Protes kan? Padahal sudah dikasih angko loh. Ngomel. Yang kedua dikasih apa? Asal angko dikasih apa nih tadi? Tiket kemana? Ke down south. Ngomel lagi. Kenapa sih papa kasih tiket ke down south? Maunya ke Eropa gitu. Padahal dia lupa kalau bahasa Australia lagi di lockdown, mau terbang kemana? Mau berenang. Ya kan? Papanya kan maksudnya baik, dikasih ke down south kan lumayan, ke Albany gitu kan, ke Esperance ya kan. Dikasih tiket itu tuh jalan-jalan naik bus, pokoknya hotel semua dibayar semua gitu, vouchernya itu. Ngomel. Nah, anak bungsu beda. Anak bungsu dikasih kotak. Dibuka kotaknya, isinya apa Bapak Ibu? Ada plastik di dalam. Isinya apa? Kotoran kuda. Plus potongan bulu ekornya kuda. Plus gulungan kertas kecil di dalam kotak itu. Anaknya waktu lihat kayak gitu, saya mau nanya, kira-kira pantasnya bersyukur atau protes? Untung nggak dikasih kamu. Kamu harus protes gitu loh. Tapi dikasih siapa? Anak bungsu. Anak bungsu dikasih satu plastik di dalam kotak tadi, isinya kotoran kuda, plus guntingan ekor bulunya kuda, kemudian gulungan kertas kecil di situ. Dia bilang apa? Haleluya. Loh, coba loh. Haleluya. Kenapa? Karena anaknya mikir gini, kalau ada kotoran kuda, ada bulu kuda, berarti ada apa? Ada kuda. Masa ada babi? Ada apa? Ada kuda. Terus dibuka kan, kertasnya dibuka. Kuda sudah ada di belakang rumah. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, jadi tergantung kita.
kita loh. Kita itu kalau dekat sama Tuhan nggak banyak protes. Makanya kalau lihat pasangan kita banyak ngomelnya, suruh dia apa? Berdoa. Ya kamu juga doa. Kamu suruh berdoa aja, aku nggak berdoa. Bisa menangkap ini? Jadi orang yang dekat dengan Tuhan ciri pertama punya semangat. Yang kedua orang dekat dengan Tuhan itu apa? Suka bersyukur. Jadi kalau ngomel-ngomel artinya tambah jamnya supaya dekat sama Tuhan. Setuju? Yang ketiga Bapak Ibu lihat nih. Ayat 42. Ayat 42 saya bacakan begini. Bisa menangkap sejauh ini? Ibu Baby bisa ngerti yang saya ceritakan? Yang lain bisa nangkap, Ros bisa nangkap? Enggak. 42. Dikatakan begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi yang ketiga, ciri orang yang dekat dengan Tuhan itu dia bisa memilih yang terbaik. Perhatikan Bapak Ibu, hidup ini seperti rangkaian pilihan. Pilihan. Ya kan? Lihat, hari ini Wati pakai batik, milih pakai batik. Bu Juliana milih pakai batik. Ros tadi pagi bangun itu mikir, gue mau pakai apa ya? Pakai kotak-kotak aja. Kata-kata dia seret-seret gitu ya. Jadi orang mikir, ya ini juga pilihan. Mau nangis dan nangis itu pilihan, ya kan? Ada yang pakai jaket, itu milih pakai jaket, betul tidak? Milih lagu tadi dipilih bukan kan hasil pilihannya Bu Juliana tuh. Tadi milih sama rundingan berdua tuh milih sendiri. Atau tanya Pak Akyong, pilih apa tuh? Gitu. Pilihan kan? Betul tidak? Termasuk juga apa yang saya sharingnya juga pilihan. Mau sharing apa nih? Gitu. Tadi malam tuh capek-capek juga bertanya apa, mau sharing apa gitu. Ya kan? Nah, hidup ini rangkaian pilihan. Kita saat ini duduk di sini ini, itu hasil pilihan kita. Setuju tidak? Ada banyak orang yang diundang kan? Yang datang ini, yang nggak datang ada nggak datang. Ya pilihan. Gue datang nggak datang itu pilihan. Ya tuh. Dan saya nggak bisa bawa pistol gitu kan, datang ke rumahnya, ayo datang, kalau datang tak bedil kamu nanti kan. Datang, aku udah masak nasi goreng capek-capek, lu nggak datang ketega kamu ya, tembak kamu nanti. Tembak pakai pete. Pilihan gitu, setuju tidak? Setuju. Jadi kita ini diperhadapkan pilihan-pilihan. Berhasil tidak hidup kita itu juga persoalan pilihan. Makanya supaya pilihanmu nggak salah, kita mesti dekat dengan Tuhan. Setuju? Kalau nggak dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Nah, yuk lanjut 41 sekarang. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau apa sama-sama baca? Engkau apa? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, khawatir itu juga masalah apa, Bu In? Masalah pilihan. Loh, kita senyum juga pilihan bukan? Kita tersenyum pilihan bukan? Coba noleh kiri kanan terserah. Kamu milih apa? Mau senyum enggak terserah. Kamu mau cemburutin kiri kanan terserah gitu. Coba noleh kiri kanan, pilihanmu apa? Coba noleh kiri kanan, mau senyum boleh, mau kasih cemburu boleh, terserah. Mau marah enggak marah persoalan apa? Pilihan. Marta putuskan memilih untuk khawatir. Kenapa khawatir? Karena Maria tidak dekat dengan orang. Kalau nggak dekat dengan Tuhan banyak khawatirnya. Loh, khawatir itu bisa datang kepada semua orang, bisa. Tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu bisa mengalahkan kekhawatiran. Setuju bilang amin? Amin. Saya beri contoh ya. Saya mau nanya ini. Tampang saya ini kira-kira bisa khawatir nggak sih? Bisa. Hah? Bisa nggak? Lo bisa, saya bilang enggak bisa. Siapa bilang enggak bisa? Saya khawatir bisa. Ya kan, saya bukan Superman, bisa khawatir. Pernah loh, saya tuh khawatir gini loh. Tuhan, nggak tahu ya, memang kadang-kadang manusia ini ada-ada aja. Kalau bisa makan minum itu harus sudah bersyukur gitu loh. Tapi nyatanya kan khawatir dulu aja ya. Betul tidak sih? Siapa di sini nggak punya duit? Angkat tangan. Udah punya tuh.
Tapi khawatir tidak? Khawatir. Aneh kan? Sudah punya rumah, punya mobil, khawatir. Nggak punya mobil, khawatir. Punya mobil, khawatir. Mobil jelek, khawatir. Mobil mewah, khawatir. Kalau rusak, bawa ke bengkel, mahal. Coba deh. Loh iya toh, kalau mobilnya mobil yang kira-kira harga 55.000 gitu, dibawa ke bengkel nggak semahal kalau dibawa BMW, mungkin ya harganya mahal. Begitu masuk bengkel, keluarannya apa paling tidak $1.000, $1.000 gitu kan? Khawatir, ya kan? Khawatir tuh di mana-mana. Saya bisa khawatir. Nah satu kali lucu nih, saya kok kenapa khawatir gitu ya? Terus saya tuh kayaknya mau bayar something gitu, saya lupa cerita berapa tahun yang lalu ya. Kayaknya ada satu mau saya bayar, tapi saya khawatir, padahal ada harusnya bisa gitu. Khawatir, tau nggak? Ketika 2 malam tiba-tiba satu ibu datang ke saya. Dia bilang gini, John, ini amplop tolong diterima. Saya kan enggak biasa dikasih gitu, saya tolakin biasanya. Enggak, ngapain gitu? Ada apa tiba-tiba dikasih gitu? Tahu nggak? Ibunya ngancem. Mau diterima atau tidak? Katanya dulu. Kok malah dimarahin saya? Mau diterima tidak? Katanya gitu. Enggak bu, saya nggak mau terima. Besok datang lagi ke rumah. Ini terakhir nih, peringatan terakhir katanya. Mau diterima atau tidak terima? Tuhan suruh saya kasih Bapak, kalau Bapak tidak terima urusannya sama tuh bro, ngancam nih. Tahu nggak? Saya lagi khawatir pada waktu itu sekitar $800. Tapi pagi itu ketika ibu memaksain saya gitu ya, saya nggak mau, saya tolak gitu, maksa saya. Tahu nggak, saya buka amplopnya itu. Berapa? 800. Tepuk tangan buat Tuhan. Artinya buat Tuhan mau tunjukin kita, kamu itu nggak usah khawatir gitu loh. Khawatir itu masalah pilihan. Bila mau pilihkan yang bilang, ojo khawatir yo, gitu bilang gitu. Pakai bahasa Jawa gitu loh, kayak saya, ojo khawatir yo. Ojo khawatir ya. Bu Juliana bilang sama kirinya, ojo khawatir yo, gitu. Yo, gitu. Pakai om bilang gitu, Pak. Aku ojo khawatir yo. Nah, supaya kita nggak sampai dikuasai khawatir, itu kan masalah pilihan tuh. Makanya saya anjurkan dekat sama Tuhan. Setuju? Yang setuju bilang amin. Amin. Yang terakhir. Dikatakan kalau yang pertama, kalau kita dekat dengan Tuhan cirinya apa? Kita punya semangat. Yang kedua apa? Bisa bersyukur. Yang ketiga apa? Punya pilihan terbaik. Bilang sama saya, punya apa? Pilihan terbaik. Ayat 42 lagi terakhir. Kita baca lagi. Dibilang gini, tapi hanya satu saja perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, koma kan? Nah ini terakhir nih, yang tidak akan diambil dari padanya. Jadi Maria itu punya sesuatu yang nggak pernah bisa diambil lagi. Artinya apa? Itu akan kekal selamanya. Setuju? Kalau nggak bisa diambil nggak bisa diambil lagi berarti kekal dong. Nggak bisa hilang lagi gitu. Nggak akan hilang selama-lamanya, berarti kekal. Setuju? Nah. Jadi yang keempat, kalau cirinya orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah dia punya gaya hidup kekekalan. Bilang sama saya, punya apa? Gaya hidup kekekalan. Jadi gaya hidupnya Maria suka dekat dengan Tuhan itu selamanya bakal begitu sampai kekal. Setuju? Gaya hidup yang kekal selamanya. Gaya hidupnya Maria itu dekat dengan Tuhan. Artinya yang kayak gini dari Maria nggak akan hilang lagi, kekal selamanya. Nah jadi ciri orang dekat dengan Tuhan itu dia bertumbuh dalam gaya hidup yang dekat dengan Tuhan itu. Bisa menangkap? Gaya hidup itu terbentuk dari apa? Kebiasaan. Bilang sama saya, terbentuk dari apa? Kebiasaan. Coba deh, biasain gitu. Biasain jangan mandi seminggu. Biasain jangan mandi apa? Seminggu. Lama-lama apa? Loh bukan bau, lama-lama biasa. Lama-lama biasa. Iya. Ayo, saya tanya, siapa yang kepingin ramping badannya? Bu Juni nomor 1 itu wah, gitu kan. Yang pria-pria siapa yang mau perutnya Kempes. Sudah jangan bilang six pack loh, one pack aja.
tapi yang agak kurang gitu. Siapa yang mau laki-laki perutnya agak dikurangin, agak gendut-gendut gitu, angkat tangan. Doa Pak Mul. Nah, biasakan gaya hidup yang baru. Sesuatu yang dibiasakan lama-lama biasa. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak endang. Ya, benar. Nggak makan nasi nggak apa? Belum makan nggak nendang. Gitu. Emang bola ditendang-tendang. Iya kan? Tapi kalau dibiasakan lama-lama biasa. Nah, jadi sesuatu harus dibiasakan. Dekat dengan Tuhan itu harus menjadi kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan lama-lama jadi gaya hidup. Setuju? Ya. Gaya hidup. Dulu di gereja kita ya, saya ingat yang tahun-tahun lama gitu ya, banyak orang kadang ke gereja itu nggak jaga gitu loh, maksudnya nggak perhatikan penampilan, nggak jagain gitu ya. Ada yang nggak mandi, itu baunya sampai hadirannya kuat banget tuh. Buka pintu tuh langsung kepengen pingsan kayak, ya kan? Tapi gaya hidup seperti kalau dibiasakan, lama-lama jadi biasa. Setuju? Biasa lama-lama. Gaya hidup terus dibiasakan, termasuk dekat dengan Tuhan itu harus menjadi kebiasaan kita. Setuju? Nah, jadi ciri orang yang dekat dengan Tuhan itu yang keempat apa? Dia punya gaya hidup yang dekat dengan Tuhan, itu kekal, gaya hidup kekal tuh, biasakan. Saya mau bertanya, di surga kira-kira kita ngapain di surga itu? Saya mau bertanya, di surga ngapain? Asik. Hah? Enjoy life. Kenapa Bu Wati? Memuji Tuhan. Bagus yang malam, bagus yang malam gitu. Di surga ngapain? Jalan-jalan kemana? Udah sebut. Teman itu. Surga kan, coba lihat. Ngapain? Kalau kita nggak punya gaya hidup surga mulai sekarang, rasa nggak? Nggak rasa. Katakanlah bisa masuk surga semuanya kan. Terus di sana apa yang sepi ya? Kayak gini-gini doang ya. Biasa kita bisa mancing, bisa apa, udah ada apa ya? Maksudnya, nah, hari ini ingat kita biasakan gaya hidup itu dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, kalau nggak dekat dengan Dia enak nggak? Nggak enak karena sudah biasa dekat, nggak dekat nggak enak. Ya, biasakan. Setuju? 4 hal saya simpulkan. Apa cirinya orang yang dekat dengan Tuhan? Yang pertama apa? Sama-sama bilang. Semangat. Yang kedua apa? Syukur. Yang ketiga, punya pilihan yang terbaik. Yang keempat, punya gaya hidup dekat dengan Tuhan. Ya, amin. Jadi biar hari ini saya tidak share banyak-banyak, tapi biar ini menjadi berkat buat kita. Jangan pernah percaya bahwa usia-usia Bapak Ibu ini adalah orang yang tidak produktif. Siapa bilang? Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita berarti bagi Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita bagi diri sama-sama yuk. Rasanya lagu yang Bu Jonathan ini baik sekali. Kita ulang lagi deh ya. Hidup ini ya. Yuk sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Yuk sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ayo beri waktu kita pada Tuhan. Selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa punya kesempatan, beri hidup kepada Tuhan. Oh Yesus, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biar saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk bisa memiliki gaya hidup yang baru, gaya hidup dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu gaya hidup yang kami bangun ini Tuhan itu kekal sifatnya. Kami akan tinggal bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, justru kekuatan yang tidak pernah dipikirkan, berkat yang tidak pernah kami dengar, sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dalam hati kami, itu Tuhan boleh berikan buat kami ketika kami dekat dengan Tuhan. Bawa Tuhan seluruh umat-Mu ini untuk mendekat kepada Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Juliana, Bu Lingling, Bu Wati yang melayani, berbagai kita juga kami yang sharing, yang masak juga, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ajar kami untuk berani menabur Bapak. Kami tahu ketika kami beri bukan untuk manusia, tapi kami beri untuk pekerjaan, untuk ladang-Mu Tuhan. Kami berkati persembahan kami, berkati juga makan siang kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita lanjut sebentar Bapak Ibu, kita mau diberi kesempatan mempersembahkan ya. Jadi Bapak Ibu jangan terpaksa, beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita nabur juga kita akan diberkati Tuhan kembali. Berkati, mari Bu, ini puja. Tuhan Yesus, Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. di segala waktu Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Berdiri sama-sama. Tuhan Yesus baik. Mari Bu Wati, kasih. Sini Bu Wati, di depan sini Bu Wati. Ikutin Bu Wati ya. Ikutin gaya Bu Wati. Yesus baik, Dia menyelamatkanku di segala waktu. Tuhan Yesus Selalu baik. angkat tangan kanan. Sampai akhir Tuhan tak pernah melihat anaknya minta-minta. Tuhan Jempol buat Tuhan. baik, Dia baik bagiku di segala Waktu Tuhan Yesus di segala waktu. baik, di segala Waktu Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan sama-sama segala waktu. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Yuk kita terima berkat Tuhan ya, angkat tangan kita. Bapak, sebentar kami akan pulang. Sebelum kami makan minum bersama, kami mau juga diberkati Tuhan. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan damai serta Roh Kudus turun menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. God bless you. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu bisa langsung ke ruang makan dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Saya mungkin cuma dibantu Ros sama Bu Wati aja. Nanti yang lain duduk aja baik-baik sama mereka bantu saya. Yang lain duduk aja dulu ngobrol-ngobrol. Nanti paling kita butuh waktu 10 menitan, makanan sudah siap di meja nanti ya.